Well, hello, hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dexa Tarot. Apa kabar Pisces? Hai para Pisces kalian, apa kabar? Kita sudah memasuki bulan Juli, tepat pada tanggal 5 hari ini. Aku mohon maaf ya, aku baru bisa bikin videonya. Karena orang tuaku dua-duanya kena COVID, jadi aku harus ngurusin mereka dulu. Dan sampai hari ini juga belum sembuh. Seperti yang kalian tahu, sekarang kita ini lagi benar-benar overloaded banget ya sama pasien COVID 2000. Kenapa aku ngomong COVID 2021 coba? Ya anyway, jadi aku mohon doanya semoga orang tua aku cepat sembuh dan aku harap kalian semua aku doakan kalian sedang sakit ataupun siapapun yang lagi kena sakit COVID atau sakit apapun segera diangkat sakitnya. Semoga kita bisa beraktivitas kembali seperti normal, gitu ya. Amin. Oke. Kita ganti energinya, kita langsung mulai aja. Jadi di video ini aku bagi menjadi 4 bagian. Prediksi Juli 2021 yang untuk Pisces. Yang pertama adalah general readings, general life kalian. Yang kedua ada love life-nya. Yang ketiga ada karir dan keuangan. Dan terakhir ada pesan buat kalian. Oke? Sampai aku ngocok, aku mau ngasih tahu, nggak pesan-pesan aku ingetin kalau ini adalah general reading, yang artinya bisa pas sama kalian, bisa juga nggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Kalau mau lebih pas tuh namanya personal reading ya. Itu bisa banget kunjungi Instagram aku @dextratarot ya. Oke. Juli 2021 Pisces. What's going on? I heard letting go. Lepaskan yang memang harus dilepaskan ya. Supaya kalian bisa bebas, freedom. Gini, kita mulai dari 3 kartu ini dulu. Orphan, protecting treasure, freedom. Ini nih ada hubungannya sama ketakutan kalian akan ditinggal sesuatu. Ketakutan kalian akan ditinggalkan oleh sesuatu atau oleh seseorang. Saking kaliannya itu gak bisa menerima fakta kalau ada seseorang atau sesuatu yang meninggalkan kalian. Saking kalian tidak bisa menerima fakta itu, kalian tuh sampai, ya ampun, ini istilahnya hujan kenyataan gitu ya. Kalian tuh sampai saking gak mau nerima kenyataan tuh sampai kayak nggak bisa, nggak apa-apa kok, aku bisa kok. Kalau jelas-jelas basah begini, lihat ini, sesuatu yang kalian lindungi ini udah kena basah gitu loh, kena basah air. Segitunya kalian mau protect ini. Apa ini Pisces? Masa lalu, kenangan, ikatan, orang. Bisa macam-macam ya. Mungkin kalian ada beberapa dari kalian yang kehilangan seorang karena meninggal, atau kehilangan memang karena ditinggalkan, maksudnya diputusin atau apapun itu. Aku ngerasain sedih banget sih nih Pisces. Oh no. Bulan Juli, take it easy, pelan-pelan aja. Kalau memang bulan ini harus kalian pakai untuk mourning atau bersedih, gunakan sajalah. Tidak usah buru-buru ya. Tapi kalian juga harus batasi sampai kapan kalian bisa bersedih seperti ini. Ini kalau kalian lihat burungnya, ini tuh sama. Oke, di sini kalian boleh nangis-nangis, diam sejenak, tapi nanti di akhir Juli, please terbang dan bebaskanlah diri kalian dari perasaan yang membelenggu ini. Oke? I know, aku tahu itu susah. Cuma please, yang pertama take it easy, pelan-pelan aja. Gak usah terlalu hard on yourself, jangan terlalu keras sama diri kalian sendiri. Tapi jangan lupa untuk membatasi diri sendiri ya, kasih batasan. Kapan harus seperti ini, sampai kapan. Aku harap di akhir bulan Juli kalian akan mendapatkan jawaban dan akhirnya bisa bebas dari belenggu ini. Gitu ya. Sekarang kita ke tarotnya. Pisces Juli 2021. Ada King of Cups. Ada The Emperor. Oh wow. Ada 2 sosok laki-laki nih. 3 bahkan. Page of Cups, King of Cups, The Emperor. Akan ada di bulan Juli ini akan jadi akan ada 3 orang laki-laki semuanya yang berpengaruh besar dalam kehidupan kamu. Ada yang seumuran,
Tapi lebih dewasa dan lebih ini sih, cara hierarki juga lebih tinggi daripada kamu ya. Ada juga The Emperor, dia lebih dewasa lagi daripada ini, semacam kayak yang ditetuakan dan dengerin banget lah sama orang. Yang terakhir ada laki-laki lebih muda. Jadi kalau seandainya keluarga nih ya, aku kebayangnya nih ya, ini ayah, ini adik laki-laki, ini kakak laki-laki. Semacam itu kalau dibikin analogi. Siapakah mereka? 3 orang ini akan banyak mengambil peran dalam bulan Juli ini nih, Pisces. Dan mereka akan banyak membantu kamu dalam menghadapi hari-hari di bulan Juli nih ya. Yang lebih tua, yang paling tua ini perannya tuh kayak dia akan banyak ngasih nasihat, banyak ngasih petunjuk, dan cenderung lebih harsh ya, atau kayak lebih bukan kasar sih, cuman kayak lebih tegas aja gitu. Kadang cara juga nggak sesuai sama kalian. Kalau yang ini dia lebih lembut, lebih ngerti gitu loh pendekatan yang sebenarnya yang sebaiknya sama kamu tuh kayak gimana. Lembut banget Cancer, Pisces, atau Scorpio. Kalau ini Aries nih, makanya pendekatan lebih kasar karena lebih to the point ya. Terus yang terakhir ada Page of Cups, ini juga sama-sama water energy, Pisces, Cancer sama Scorpio, tapi dia lebih anak, ya lebih kanak-kanakan aja gitu. Walaupun caranya childish, tapi banyak juga membantu kamu untuk healing di bulan Juli. Oke, sekarang kita ke silly fortune cards-nya. What is coming for you, Pisces? Yang pertama ada Cobweb, protected from negative forces beyond your control. Oke, apapun yang sedang kalian hadapi nanti di bulan Juli, akan ada aja masalah kan, cuman kamu tuh akan dilindungi. Mungkin dilindungi oleh 3 orang ini, lindung kamu nih, siapakah mereka? Terus Tower, solid foundation, success with effort. Dan terakhir Goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Oke. Nih ya, kejadian ini akan membangkitkan kalian punya fondasi. Fondasi di sini artinya kayak mental kalian, pengalaman kalian yang membuat kalian lebih dewasa, lebih mengerti akan kehidupan ini gitu loh. Bikin kalian lebih kuat untuk menghadapi masa depan lagi. Tapi tetap harus berusaha ya, karena kesuksesan yang ada ini kan treasure nih. Apa? Harta karun kan. Nah, harta karun ini bisa didapatkan setelah ngelewatin usaha dulu. Nggak bisa terus langsung terima aja gitu. Nothing such a free lunch. Nggak ada tuh namanya makan siang gratis. Kecuali di seminar. Apaan sih aku? Garing banget. Nah, di sini ada Goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Jadi memang ya, ini juga ngomong-ngomong spiritual growth nih. Di sini kan akan mengalami 3 hal ini ya. Pertumbuhan atau bukan perbaikan sih, apa sih bahasanya? Perkembangan secara spiritual. Kalian mengerti kenapa ini terjadi dan ya udah tadi yang seperti aku bilang lebih dewasa gitu loh. Dan bisa tahu kapan harus stop, kapan harus maju, kapan harus semangat, kapan harus let it go. Secara keuangan juga akan nambah ya di bulan Juli, mantul. Di sini juga nih kan soalnya ada harta karun, jadi ya nyambung sama-sama gold, ada hubungannya nih. Kayaknya di bulan Juli juga kalian harus untuk ningkatin keuangan kalian. Selain memang ada pemasukan tambahan, kamu juga harus menjaga keuangan kamu nih ya. Apapun yang kalian punya, terutama secara keuangan ya, secara uang nih, harus kalian jaga, oke? Jangan terus ngerasa kaya terus foya-foya gitu. Oke, itu general life-nya Pisces. Sekarang kita ke love life kalian. Love life ya. Pisces, Juli 2021. Ada change in the wind, akan ada perubahan yang akan ada apa sih? Akan ada perubahan yang akan terjadi di depan mata, change in the wind.
kesulitan apapun atau kesenangan apapun nih yang sedang terjadi belakangan, itu akan berubah. Jadi bisa dua arah ya. Bisa jadi lebih baik atau lebih buruk. Cuma kita lihat. Oke, bisa jadi lebih buruk karena kalian nggak suka disuruh buat keputusan. Kalian nggak suka ketika kayak, yaudah kamu maunya apa? Kamu kan maunya kayak, yaudah terserah kalian. Kalian tuh nggak mau disalahkan gitu loh atas keputusan yang diambil. Tapi di bulan Juli ini kalian akan dihadapkan dengan itu. Kalian akan diminta untuk buat keputusan antara A atau B. Secara angka, 3 Juli ini akan sangat berarti, atau 13, 12 Juli, 30 Juli, 13 Juli. Tanggal 30 Juli nih. Atau tanggal 3 Juli udah kejadian. Ini angka 33. Apa nih, suruh pilih 2 orang. Pilih dia atau aku? Gitu. Enlightenment. Apapun yang kamu pilih, aku rasa itu bukan keputusan yang tepat dalam arti gini. Kalau kita ngomongin tentang wisdom atau ngomongin tentang kebijaksanaan, siapapun yang kalian pilih itu adalah keputusan yang tepat. Tapi sebenarnya yang kurasain ya, keputusan yang kalian ambil tuh bukan keputusan yang sebenarnya gitu loh. Itu keputusan yang salah. Salah tapi tepat. Karena, kenapa tepat? Karena ada pelajaran yang harus kalian ambil dari situ. Keputusan yang salah tuh juga tepat loh. Kadang. Karena kalian belajar dari situ. Oke. Ada religious factors. Banyak dari kalian yang berhubungan sama orang beda ras, beda agama, beda budaya ya. Bahkan beda negara nih. Whoops. Wow. Oke. Tadi aku bilang ya, kalian akan ada perubahan, bisa menjadi lebih buruk, lebih baik. Kenapa lebih buruk atau lebih baiknya itu tergantung cara pandang kalian. Tapi bagi kalian yang ngerasain lebih buruk, itu karena kalian nggak suka dibuat keputusan. Tidak suka diserahkan kuasa untuk membuat keputusan. Kalian nggak suka disalahkan ketika keputusan itu tidak berjalan dengan baik. Tapi apapun yang kalian pilih, itu adalah keputusan tepat, walaupun misalnya nanti itu keputusan yang salah, kayak gitu ya. Tapi banyak dari kalian ini justru memang membuat keputusan yang tepat. Karena banyak dari kalian nih di bulan Juni menikah ya. Banyak yang nikah, feeling kalian nih kayaknya keras kepala banget gitu, kayak ini dia jodoh aku gitu. Banyak yang menikah buat kalian, banyak juga yang tunangan, banyak juga yang jadian gitu. Tapi sebelum menuju ke sini, kalian ini emang akan dibuat ditaruh di situasi kalian dimana kalian harus buat keputusan antara A atau B, sama-sama bagus, kalian bingung gitu. Sekarang kita ke tarotnya. Di sini Destiny deck favorit aku, cantik banget. Love Life Pisces di bulan Juni 2021 ya, ada Seven of Swords. Okay. Dishonesty, betrayal. Ada Five of Cups. Yang terakhir ada Queen of Swords, intellectual perfectionist. Seven of Swords. Sebelum kalian membuat keputusan ini, kan aku bilang tadi ada perubahan kan. Pemicu perubahan ini adalah karena ada orang di belakang kalian, ya maksudnya ya pasangan kalian atau orang yang kalian pikirkan selama ini ya, atau pikirkan sekarang ini. Jadi sebenarnya nggak jujur sama kalian. Dishonesty, betrayal. Jadi kalian ngerasa kayak, anjay, gue dibohongin sih, dia nggak jujur sama gue sih. Ya, tapi kalian juga sayang gitu. Makanya kalian dihadapkan dengan dua pilihan, tinggalin atau enggak. Apapun itu tuh didasarkan dengan ini, enlightenment. Kalian akhirnya dikasih kesadaran bahwa oh, ini orang ternyata begini, ternyata begitu gitu. Dan kalian ya udah harus berkeputusan ninggalin atau enggak, memaafkan atau tidak memaafkan, kayak gitu. Dishonesty. Soalnya ini cukup bikin kalian kaget sih. Kenapa anginnya tiba-tiba berubah nih arah hembusannya? Ya ini, karena akhirnya ketahuan ini.
Menyebalkan. Oke. Yang kedua ada Five of Cups, Sorrow and Loss. Ini memang bikin buat kalian kecewa juga ya. Kayak ini bikin kalian kayak nimbangin gitu loh, kayak menimbang-nimbang. Kalau aku lepas banyak kenangan yang ada gitu. Kalau aku pertahankan juga sakit. Nah, apapun itu nih kan bakal bingung antara dua ini sih. Iya atau enggak, kayak gitu. Apapun yang kalian pilih, saran dari Queen of Swords adalah coba pakai logika kalian. Hati memang penting, cuma ketika dihadapkan dengan fakta kalau dia bohong sama kalian, intelektual kalian juga harus dipakai ya. Kenapa alasan dia bohong, misal. Nggak bisa kita langsung ngejudge gitu kan. Tapi kita bisa coba mengerti. Nah itu gimana deh tuh strategi kalian, tergantung keputusan kalian kayak gimana. Oke, itu dari love life-nya. Sekarang kita ke karir dan keuangan. Karir dan keuangan Pisces, Juli 2021. Ada round and round. Belum banyak perubahan ya di bulan Juli ini Pisces. Kalau kalian sedang dihadapkan dengan masalah ABC, ya udah bulan ini masih di situ-situ aja. Masih stuck di situ. Nah, dengan ada kartu Dry Desert di sini, kenapa sih kejadian ini masih terulang lagi? Karena memang kalian lagi dilatih untuk be resilient atau jadi lebih kuat dan tahan banting gitu loh. Nggak gampang menyerah. Karena kayak coba bayangin di padang gurun, tetap ada binatang yang bertahan kan? Apa yang membuat mereka bertahan? Karena mereka itu adaptasi dan tahan banting gitu. Niscaya setelah kamu dihadapkan dengan masalah yang ini aja nggak ketemu, dan masalah juga kering banget nih, airnya mana nih, pohonnya nggak ada gitu ya. Niscaya kalau kamu bisa ngelewatin ini, hal selanjutnya yang terjadi sama kalian adalah hal yang baik. Karena kamu sudah bisa melewati ini gitu. Di sini ada angka 7 dan angka 4, angka 25, angka 31 itu mungkin angka berarti buat kalian. Atau ada di 7 Juli, 4 Juli, 25 Juli, 31 Juli. Dapat tuh. Going forward sih. Gini ya, kan kalian sudah dilatih untuk tahan banting dan kayak lebih adaptif gitu, lebih gampang adaptasi. Seandainya kalian dihadapi dengan hal yang stuck, tidak jalan kayak gini pun, kalian tetap harus berjalan ke depan. Gak bisa tuh waktu nungguin kalian berpikir kelamaan. Apa harus kalian lakukan? Kalau kalian gak maju, di tempat kan akan kering, kehabisan tenaga, kehabisan kayak haus gitu loh, sedangkan air terbatas. At least kamu maju ke depan. Siapa tahu depan nanti akan ada jalan yang lebih baik buat kalian daripada di sini. Intinya, keep going forward, maju ke depan, jangan mundur ke belakang. Kayak gitu. Ya. Boleh istirahat sejenak, tapi jangan melupakan untuk tetap maju ke depan. Misalnya harus mengalami kegagalan pun, kegagalan terjadi pun ada selangkah di depan, bukan di belakang loh. Kita rotnya. Chair of the Divine. Karir, keuangan, Pisces, Juli 2021. Ada Eight of Coins. Yap, lihat. Ini orang bangun koin, walaupun nangis berdarah-darah karena ini duri ya. Tetap aja maju ke depan, tetap aja ngerjain gitu loh. Jadi memang sedang dilatih ketahanannya gitu. Niscaya beneran deh kalau kamu bisa ngelawatin ini semua. Yang ada depan nanti kalian nih, bagus-bagus. Aduh. Ada Queen of Cups. Hadapi masalah ini dengan lemah lembut ya. Dengan hati gitu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang sedang dihadapi oleh orang lain gitu loh. Jadi jangan gampang ngejudge. Coba hatinya dibuka dan mengerti gitu. Mencoba mengerti. Page of Coins. Karena niscaya kamu nih kalau bisa lebih dewasa dan lebih kayak membuka hati ya, mencoba mengerti nih, nanti sumber masalah ini akan datang sendiri gitu. Maksudku sumber masalah, alasan dari masalah ini akan datang sendiri, muncul ke permukaan, dan itu membantu kalian menyelesaikan masalah yang muter-muter aja di sini.
Gitu. Sekarang kita pakai tea leaf-nya. Karir keuangan. Ada apple. Temptation will test you. Ya, betul. Ini ngomongin tentang persistensi dan konsistensi kan. Nah, nanti untuk karir dan keuangan bulan Juli ini akan ada aja tawaran-tawaran atau hal-hal yang kayaknya menarik untuk dilirik gitu. Dan kalian jadi lupa akan tujuan kalian memulai ini. Nah, di bulan Juli ini kalian akan dites deh tuh. Apakah akan stop atau lanjut? Jawabannya adalah lanjut ya. Kalian harus lanjut, nggak bisa stop di sini. Tetap maju ke depan. Yang kedua ada grasshopper, situation in the balance dari careful handlings. Nah, ini juga harus hati-hati dalam menjalani kerjaan kalian ya di bulan Juli ini. Yang terakhir ada corporate, protected from negative forces beyond your control. Oke, jadi yang bisa kalian lakukan di bulan Juli adalah tetap konsisten. Karena akan ada aja kayak tawaran-tawaran menarik yang bikin kalian lupa value kalian, nilai-nilai kalian, dan tujuan kalian kerja di sini apa. Gitu. Project apapun yang sedang kalian lakukan, atau kerjaan, atau bisnis apapun yang kalian lakukan, di bulan Juli ini kalian coba lebih hati-hati ya. Hati-hati, jangan terlalu yakin terburu-buru, coba di handle tuh lebih hati-hati lagi. Fokusnya ke situ aja. Gak usah khawatir dengan hal-hal yang di luar kontrol kalian. Karena bulan Juli ini kalian bakal dilindungi. Dilindungi oleh Tuhan. Skills. Itu untuk karir dan keuangan ya. Untuk kalian para Pisces. Sekarang kita lanjut ke kartu monologi yang akan kupakai untuk bacain pesan buat kalian. Pisces Juli 2021. Ada meditate and contemplate. Oh, oke. New moon in Pisces, dan kalian adalah Pisces. Jadi di bulan bulan Juli ini seperti biasa, kalau kalian bingung, meditasi dan coba refleksikan. New in Pisces ya. Udah lewat sih. Yang kedua ada you and your loved ones are safe. Kalau seandainya kalian lagi kayak khawatir dengan pasangan kalian gitu, dia kenapa, apakah jodohku udah ada, gak usah khawatir karena kamu dan kesayangan kamu ini dilindungi oleh Tuhan. Gak usah khawatir ya. New moon in Cancer, lagi-lagi water. Jadi memang ya di Cancer season ini emosi kita tuh diaduk-aduk banget sama si Cancer nih. Tidak terkecuali kalian. Yang terakhir, conclusions are within reach. Jadi bagi kalian yang mencari jawaban dari pertanyaan kalian, di bulan ini kalian akan sedikit lagi sejangkauan tangan, pertanyaan kalian akan terjawab gitu. Atau intinya adalah konklusi. Konklusi apa sih bahasa Indonesianya? Inti dari kejadian, inti dari requirement, inti dari masalah kalian tuh akan kejawab lah intinya di bulan Juli ini ya. Sedikit lagi. Karena udah kelihatan nih bulannya, tinggal ini nih disingkir-singkirin. Gitu Pisces. Sekian dari aku. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe. As usual, terima kasih. Kalau kalian mau personal reading, bisa hubungi aku di Instagram aku @testatarot untuk tahu info lebih lanjut, oke? Okay deh. Happy Monday. Stay safe. Semoga kalian selalu sehat ya. Prokesnya tetap dijalanin. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye, Pisces.